Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Hadinata Pane, peserta Latsar Angkatan 5 CPNS tahun 2022 Kabupaten Bangka Tengah. Saya kelompok 3. Jadi pada kesempatan kali ini saya membuat learning journal terkait mengenai tugas asinkronus di tanggal 29 Agustus 2022. Jadi pada saat ini kita sudah masuk ke agenda 4 tentang habituasi. Jadi tugas individu yakni membuat tugas mengenai identifikasi isu, menetapkan core isu, penyebab core isu, dan gagasan kreatif atau judul. Nah, jadi di sini yang pertama saya mengidentifikasi isu. Jadi mengidentifikasi isu itu berdasarkan job desk ataupun tugas kita di instansi. Karena saya tugasnya adalah jabatan fungsional tertentu, yakni ahli pertama laboratorium pendidikan. Jadi ahli pertama laboratorium pendidikan ya itu tugasnya ataupun job desk-nya itu terdapat di dalam Permen Pan RB nomor 7 tahun 2019. Nah, jadi di Permen Pan RB ini nomor 7 tahun 2019 itu terdapat ya sebenarnya ada 67 tugas ya. Di sini kita buka Permen Pan RB ya. Permen Pan RB ya. Nah, jadi di sini ada 67 tugas sebenarnya ataupun job desk dari Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama. Nah, namun karena terlalu banyak, jadi saya pangkas saja. Saya ambil yang sesuai dengan isu yang saya kembangkan. Jadi ada 25 job desk yang saya masukkan di di tugas mengidentifikasi isu ini. Nah, jadi yang 25 ini adalah yang ada keterkaitannya dengan isu yang saya angkat. Nah, jadi isu yang pertama itu adalah kurangnya pengetahuan siswa terhadap alat dan bahan di laboratorium IPA. Kemudian isu yang kedua adalah kurangnya pengetahuan siswa dalam menerapkan K3. Jadi K3 itu adalah singkatan dari kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Yang ketiga adalah ini dia kurangnya pemeliharaan dan perawatan alat dan bahan di laboratorium IPA SMP Negeri 2 Namang. Kemudian yang keempat saya juga mengambil isu kurangnya sanitasi laboratorium IPA SMP Negeri 2 Namang. Nah, jadi keempat isu ini adalah kesenjangan yang terjadi dalam pelaksanaan kedudukan dan peran saya sebagai PNS, yakni manajemen ASN dan Smart ASN. Nah, jadi setelah dikelompokkan ya, isu yang pertama kurangnya pengetahuan siswa terhadap alat dan bahan di laboratorium IPA. Nah, itu masuk ke dalam Smart ASN. Kemudian yang kedua kurangnya pengetahuan siswa dalam menerapkan K3, itu masuk juga ke dalam Smart ASN. Kemudian yang ketiga, kurangnya perawatan dan pemeliharaan alat dan bahan di laboratorium IPA SMP Negeri 2 Namang masuk ke manajemen ASN. Yang keempat, kurangnya sanitasi di laboratorium SMP Negeri 2 Namang masuk ke manajemen ASN. Nah, jadi kemudian kita menetapkan core isu ya. Dalam menetapkan core isu kita menggunakan dua tapisan terlebih dahulu. Yang bernama teknik APKL karena kita menggunakan 4 isu. Setelah didapatkan 3 isu teratas, maka kita menggunakan teknik USG. Nah, jadi setelah teknik USG ini kita mendapatkan isu core isunya, isu utamanya,
baru kita identifikasi penyebabnya dengan menggunakan Weisbond. Nah, jadi ini adalah diagram Weisbond-nya. Kemudian kita masuk ke gagasan kreatif dan judul. Nah, jadi kita dapatkan judulnya upaya meningkatkan pengetahuan siswa terhadap alat dan bahan di laboratorium IPA. Inilah yang menjadi tugas saya pada hari ini, mulai dari tadi identifikasi sampai gagasan kreatif judul. Jadi ada 4 aspek yang saya kerjakan pada hari ini. Inilah dia learning journal saya pada hari ini. Ini adalah tugas dari coach saya, yakni Bapak Dr. Andus Haji Gunawan, Magister Manajemen. Mungkin demikianlah learning journal pada hari ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.